Wah, ini handphone lagi dibilang bid'ah ini. Ustazah, boleh nggak aku angkat telepon Ustazah? Dasar sesat, sampai itu buat orang kafir. Bid'ah, haram. Jadi saya mau nanya Ustazah, ada nggak di zaman Nabi itu taksi online? Tidak ada. Nggak ada ya Ustazah. Tahu kan taksi zaman Nabi ya? Pakai untuk, Mobil bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah, itu bid'ah dalam urusan dunia. Nah, teman-teman semuanya, semestinya dia membuat video seperti ini, itu semestinya dia melihatkan kebodohannya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena mereka memahami makna bid'ah itu perkara dunia ya, bukan perkara agama. Nah, di sini letak kesalahannya mereka. Bahkan AC bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dan dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Di awal itu adalah cuplikan video yang saya ambil di kontennya Pak Cahaya Hidayah, menceritakan seseorang yang naik mobil bersama seorang ustadz. Ketika mau menyalakan AC, ditegur oleh ustazahnya bahwa di zaman Nabi tidak ada yang namanya AC. Kemudian orang yang nyetir itu, perempuan yang nyetir, bertanya, apakah di zaman Nabi, di zaman salafus soleh ada mobil, ada taksi online? Tidak ada. Makanya ustazah diturunkan itu. Dan ini dikomentari oleh Ustadz Cahaya Hidayah. Katanya video antara sopir wanita dan ustazah itu adalah dari kebodohan memahami bid'ah. Jadi Pak Ustadz Cahaya Hidayah ini, Pak Cahaya Hidayah ini mengatakan bahwa video itu dibuat oleh orang yang bodoh dalam memahami arti bid'ah yang sebenarnya. Dia juga membawakan cuplikan video dari Ustadz Syafiq Risalat Basalamah bahwa kalau ingin sunnah, maka jangan naik pesawat ketika mau umroh atau haji, naik onta saja biar sunnah. Menurut penjelasan beliau, iya, na'am, itu bid'ah tapi dalam urusan dunia. Sebenarnya video itu adalah sindiran untuk orang-orang Wahabi yang blunder memahami bid'ah. Ya, dan Pak Cahaya Hidayah ini kurang gimana ya? Kurang ngopi, kurang ngolah pikiran, dan kurang piknik, kurang banyak piknik, sehingga menyebutkan orang yang membuat video itu adalah bodoh, atau karena kebodohannya sehingga membuat video seperti itu, dia tidak paham bid'ah katanya. Kenapa saya mengatakan orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi ini blunder dalam memahami bid'ah? Begini ya Pak Cahaya Hidayah, tolong didengarkan. Di satu sisi, ustadz-ustadz Wahabi mengatakan lafadz kullu bid'atin itu tidak bisa dibagi. Pokoknya semua bid'ah itu sesat. Ketika orang-orang Aswaja, ulama-ulama Aswaja termasuk Imam Syafi'i rahimahullah membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, madmumah dan mahmudah, ini ditertawakan. Katanya ini melanggar, ini menabrak, ini menentang perkataan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa bid'ah itu tidak bisa dibagi-bagi. Pokoknya semua bid'ah itu sesat. Tetapi orang-orang Wahabi malah membagi juga. Katanya ada bid'ah urusan dunia, ada bid'ah urusan akhirat, ada bid'ah urusan agama, ada bid'ah apa lagi? Ada bid'ah amaliyah. Ada seperti penjelasan Firanda itu kan, bid'ah amaliyah, dan ada bid'ah akidah. Kapan ini Nabi menjelaskan seperti itu Pak Cahaya Hidayah? Ini yang dimaksud saya, ustadz-ustadz Wahabi itu blunder dalam memahami bid'ah, berputar-putar kayak gasing. Contoh Pak Cahaya Hidayah, mic ini kan urusan dunia, oke, bukan bid'ah. Walaupun disebut bid'ah, tapi itu adalah bid'ah urusan dunia. Ketika orang salawat pakai mic, salawatan pakai mic setelah dikumandangkannya adzan menunggu iqamah, ini tak luput dari kritikan Wahabi. Ada salah satu ustadz Wahabi yang menerangkan bahwa
Rasulullah itu menganjurkan setelah adzan itu sholat qobliyah. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan sholawatlah kalian pakai mic katanya. Ini mic Pak, baca sholawat pakai mic, ini dianggap bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Mic, tahu mic sampean? Coba dengarkan ini videonya Pak Cahaya Hidayah ya. Apa yang Nabi anjurkan setelah habis azan? Jika ada qobliyah berarti qobliyah. Habis salat 2 rakaat, apa yang Nabi anjurkan? Doa. Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Dengar Pak, sholawat itu anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja kita disunatkan untuk dianjurkan atau dianjurkan untuk membaca sholawat. Tetapi ketika dibaca setelah adzan menunggu iqomah kemudian pakai mic, maka mic-nya ini ikut menjadi bid'ah. Pasti nanti orang Wahabi itu kan menghususkan. Apanya yang menghususkan Pak Bro? Dalil menghususkan saja itu ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani memperbolehkan menghususkan amalan tertentu di hari-hari tertentu. Dan tidak pernah Rasulullah itu melarangnya. Andaikan itu memang dikhususkan. Tapi pada kenyataannya tidak ada yang menghususkan kok. Berbeda-beda yang dibaca. Ada yang sholawat dibaca, ada yang istighfar, ada yang puji-pujian, ada yang berisi nasihat-nasihat untuk sholat berjamaah dan mengerjakan kebajikan. Itu saja. Kemudian pakai mic-nya jadi bid'ah begitu ya Pak. Juga masalah mobil. Kita tahu mobil itu kan urusan dunia. Ya. Tetapi Imam Albani yang dianggap ulama hadis oleh orang-orang Wahabi ini Pak, ini menyatakan ketika orang yang meninggal dunia dibawa dengan menggunakan mobil yang khusus untuk jenazah, yakni mobil ambulan, kemudian diiringi oleh orang-orang lain juga pakai mobil itu misalnya, maka ini adalah bid'ah dalam urusan ibadah. Ini Syekh Albani tidak mengatakan bid'ah dalam urusan dunia. Ketika pekerjaan ibadah, kemudian ketika urusan dunia diidofahkan, disandarkan terhadap pekerjaan ibadah, ini dunianya kok ikut menjadi bid'ah Pak. Maka jangan salahkan ketika ada orang yang menyindir Anda dan kelompok Anda. Ketika mau haji silahkan Anda pakai onta. Ketika mau umroh silakan Anda pakai onta, jangan pakai pesawat. Kenapa? Karena pesawat urusan dunia, ketika disandarkan terhadap urusan ibadah maka akan menjadi bid'ah. Sama ambulan, mobil, ini urusan dunia. Tetapi ketika disandarkan untuk mengantarkan mayat, mengantarkan jenazah ke kuburan, ini kok berubah menjadi bid'ah dalam urusan ibadah Pak. Ini Albani yang menjelaskan, bukan saya Pak. Cobalah Anda baca Pak kitab-kitab ulama Anda, Albani, Utsaimin dan lain-lainnya itu. Silakan lihat, silakan baca Anda. Di situ Anda akan tertawa sendiri, Pak. Makanya video di depan itu adalah sindiran untuk orang-orang Wahabi, untuk kalangan Anda ini yang blunder dalam memahami bid'ah, Pak. Kalau Anda tidak percaya bahwa ketika mengantar jenazah dengan menggunakan ambulan dan menggunakan mobil, lah ini yang dianggap bid'ah ibadah oleh Albani. Silahkan Anda baca sendiri dalam kitab karangan Albani, Ahkamul Janaiz. Silahkan baca ini ya Pak. Ini, silahkan baca sendiri Anda ini. Maka di sini Anda akan menemukan bahwa Imam Albani yang dianggap ahli hadis itu membid'ahkan mengantar jenazah dengan menggunakan ambulan, Pak.